Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis kelompok kami, yaitu dengan usaha bisnis Coolboy Barber Cafe. Kelompok 9 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu Cecep Abdul Wahid, lalu yang kedua dengan saya sendiri Haidar Ali, yang ketiga itu Muhammad Wahid Hidayat, dan yang terakhir Muhammad Ismail Senjaya. Adapun isi pembahasan dari kelompok kami, yang pertama yaitu latar belakang, lalu yang kedua aspek legalitas, lalu yang ketiga aspek pasar dan peluang bisnis, yang keempat aspek sosial dan ekonomi, yang kelima aspek lingkungan, lalu yang keenam ada aspek teknik dan teknologi yang digunakan, yang ketujuh aspek keuangan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ismail Senjaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perihal latar belakang Coolboy Barber Cafe. Nah, Coolboy Barber Cafe adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa potong rambut dan perawatan rambut. Nah, tempat Coolboy Barber Cafe berada di Ruko Galumas, Kota Karawang. Nah, Coolboy Barber Cafe tidak hanya sekadar tempat untuk mendapatkan gaya rambut yang trendy, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas yang menghargai gaya hidup sehat dan tren masa kini. Nah, komunitas-komunitas tersebut mencakup seperti komunitas K-pop, komunitas retro, komunitas vintage, dan komunitas-komunitas yang menyukai gaya atau style masa kini gitu. Nah, dengan menyediakan layanan potongan rambut yang berkualitas tinggi dan menu kafe yang lezat, kami ingin menciptakan destinasi yang unik dan menarik bagi pelanggan kami, sehingga pelanggan kami nyaman untuk berkunjung ke tempat kami dan tidak hanya sekali untuk membeli produk ataupun jasa layanan dari kami gitu. Nah, selanjutnya ada aspek legalitas. Yang pertama akta notaris, yang kedua surat pernyataan penyetoran modal para pemegang saham, yang ketiga surat izin usaha, yang keempat tanda daftar perusahaan perorangan, yang kelima surat izin tempat usaha atau SITU, dan yang terakhir izin mendirikan bangunan. Nah, Coolboy Barber Cafe memiliki keunikan dengan penggabungan konsep salon rambut dan kafe. Potensinya, Coolboy Barber Cafe jika melakukan dengan baik akan memberikan pengalaman unik kepada pelanggan. Nah, Coolboy Barber Cafe fokus pada segmen tertentu seperti kaum muda, profesional, ataupun keluarga. Kami mempunyai alasan kenapa kami mengambil segmen pasar pada kaum muda profesional. Nah, karena kaum muda profesional seringkali keterlibatan atau ketergantungan kepada teknologi seperti wifi ataupun tempat-tempat estetik. Nah, jadi kami bertujuan untuk menarik kaum muda tersebut dengan beberapa pelayanan ataupun menu-menu unik kami gitu. Kami pun mengambil segmen pasar keluarga. Kenapa? Karena keluarga merupakan unit konsumen yang besar dan kompleks. Nah, mereka biasanya terdiri dari beberapa anggota, termasuk orang tua, anak, mungkin juga anggota keluarga yang lebih tua. Oleh karena itu, pasar keluarga memiliki potensi besar untuk penjualan volume yang signifikan. Nah, Coolboy Barber Cafe juga menawarkan layanan grooming pria yang berkualitas. Nah, ini juga bisa mengambil keuntungan dari tren meningkatnya kesadaran diri pria terhadap penampilan mereka. Coolboy Barber Cafe juga akan menyediakan pelayanan pelanggan yang luar biasa dengan kafe yang sejuk dan nyaman, dibarengi dengan fasilitas seperti free wifi ataupun hiburan musik akustik yang akan menambah kenyamanan saat berkunjung, dan layanan barber juga yang berkualitas dapat menjadi daya tarik besar bagi para pengunjung kami. Nah, selanjutnya ada segmen pasar kami yang pertama, yaitu kaum muda profesional. Nah,
Kenapa kami mengambil kaum muda profesional? Karena kaum muda profesional seringkali memiliki penghasilan yang relatif tinggi karena mereka berada pada tahap awal karir mereka. Hal ini membuat mereka menjadi target yang potensial bagi produk atau layanan dengan harga yang lebih tinggi ataupun kategori produk premium. Nah, mereka juga mayoritas kaum muda yang berpendidikan tinggi atau mencintai model-model atau gaya-gaya yang lumayan tinggi gitu. Nah, yang kedua, kami mengambil segmen pasar komunitas seni dan kreatif. Nah, mengapa? Karena mereka merupakan lingkungan yang dinamis dan inspiratif di mana individu dengan minat dan bakat seni dapat berkumpul, berkolaborasi, dan saling mendukung. Nah, yang ketiga kami mengambil segmen pasar keluarga yang dimana biasanya keluarga di sini terdiri dari beberapa anggota seperti orang tua, anak, ataupun keluarga yang lebih tua. Nah, keluarga memiliki kebutuhan yang beragam mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, hiburan, dan sebagainya. Dengan memahami kebutuhan ini, kami dapat mengembangkan produk atau layanan kami yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai anggota keluarga. Nah, selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama, digital marketing. Kami mempromosikan tempat atau produk layanan kami di berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, karena memudahkan kami untuk mengakses pasar yang lebih luas, pengukuran kinerja yang akurat, penghematan biaya, interaksi dan keterlibatan kepada pelanggan yang lebih baik, dan juga targeting yang lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya grand opening atau pembukaan resmi suatu usaha atau toko memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi pemilik bisnis. Nah, grand opening merupakan kesempatan untuk menghasilkan buzz dan meningkatkan kesadaran merek. Acara ini menciptakan ekspektasi dan rasa ingin tahu di antara masyarakat setempat, potensial menarik perhatian media, dan membuat orang ingat tentang keberadaan bisnis baru. Nah, selanjutnya kerjasama dengan influencer, yang dimana kami bekerja sama dengan para influencer untuk memperkenalkan produk kami secara lebih luas. Nah, kenapa? Karena influencer memiliki jangkauan yang besar di berbagai platform media sosial mereka. Nah, keterlibatan influencer dengan audiens seringkali menciptakan rasa kepercayaan ketika seorang influencer merekomendasikan atau bermitra dengan suatu merek. Pengikutnya cenderung lebih percaya dan terbuka untuk mencoba produk atau layanan tersebut. Selanjutnya strategi produk. Yang pertama, kami menyediakan paket layanan terpadu yang dimana jika pelanggan membeli paket rambut premium, maka mereka akan mendapatkan kopi atau minuman gratis. Dengan menyediakan layanan terpadu, kami menciptakan pengalaman yang lebih mulus bagi pelanggan. Nah, juga pelanggan dapat dengan mudah berpindah antar layanan tanpa kehilangan kontinuitas, juga menciptakan persepsi positif tentang merek atau organisasi kami. Yang kedua, menu kafe kreatif. Nah, kami merancang menu kafe dengan nama minuman atau makanan yang kreatif dengan mencerminkan potongan rambut atau gaya hidup yang trendy. Nah, manfaatnya jika memberikan nama yang unik, maka akan menjadi daya tarik untuk meningkatkan minat pembelian pada konsumen kami. Yang ketiga, layanan grooming tematik. Kami menyesuaikan layanan potongan rambut dengan tema-tema tertentu seperti potongan rambut vintage, potongan rambut retro, atau potongan rambut lainnya seperti tublok, mullet, coma hair, atau lain-lain. Nah, ini dapat menarik perhatian pelanggan yang mencari pengalaman grooming yang unik, yang dimana style-style tersebut menjadi daya tarik atau minat kaum muda masa kini.
Selanjutnya strategi harga. Yang pertama, paket kombinasi. Kami menawarkan paket kombinasi yang mencakup potongan rambut dan minuman kafe dengan harga yang lebih murah dibandingkan jika dibeli secara terpisah. Nah, ini dapat mendorong pelanggan untuk mencoba lebih dari satu layanan. Ini juga secara tidak langsung kami menawarkan menu minuman kafe kami di pelayanan potongan rambut kami. Nah, yang kedua, harga tetap untuk layanan standar. Kami menentukan harga tetap untuk layanan yang ingin potong rambut standar. Nah, ini memberikan kejelasan kepada pelanggan dan memudahkan perbandingan harga dengan pesaing. Nah, yang ketiga, harga diferensi berdasarkan tingkat layanan. Nah, kami menetapkan harga berdasarkan tingkat layanan potongan rambut seperti potongan rambut standar, potongan rambut premium, atau potongan rambut eksklusif. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk memilih sesuai dengan anggaran dan preferensi mereka supaya mereka menyesuaikan tingkat keuangan mereka untuk membeli pelayanan kami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Coolboy Barber Cafe menyadari kemajuan teknologi saat ini dan menyadari perlunya adaptasi secepat mungkin. Hal ini diperlukan agar kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam aspek pemasaran Coolboy Barber Cafe. Dalam mengadopsi pendekatan digital marketing, beberapa opsi telah dipertimbangkan. Salah satu strategi utama adalah pemanfaatan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Melalui kedua platform ini, Coolboy Barber Cafe berencana untuk menyajikan konten edukatif. Konten edukatif seputar dunia barber, membagikan tips perawatan rambut, serta memperkenalkan tren terkini dalam dunia barber. Selain itu, Coolboy Barber Cafe akan secara kreatif mempromosikan keunggulan unik yang dimiliki, menciptakan daya tarik visual yang menarik bagi pengguna media sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan Coolboy Barber Cafe dapat membangun kehadiran digital yang kuat, meningkatkan interaksi dengan pelanggan potensial, dan secara efektif memanfaatkan daya jangkau media sosial untuk memperluas pangsa pasar kami. Selanjutnya, analisa pemasaran di masa depan. Coolboy Barber Cafe harus sepenuhnya fokus pada pengembangan kehadiran online, menciptakan pengalaman potong rambut yang unik, dan memanfaatkan tren keberlanjutan dan keterlibatan sosial. Strategi kunci melibatkan personalisasi layanan melalui konten digital dan kerjasama dengan influencer untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Penting untuk mengenali bahwa personalisasi layanan bukan hanya tentang pelayanan fisik di toko, tetapi juga melibatkan kehadiran online. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan, Coolboy Barber Cafe dapat menciptakan konten digital yang sesuai dan relevan. Kerjasama dengan influencer di platform media sosial juga dapat memberikan eksposur tambahan dan membangun kredibilitas dari Coolboy Barber Cafe. Selain itu, memanfaatkan tren keberlanjutan dan keterlibatan sosial dapat menjadi pembeda yang signifikan. Coolboy Barber Cafe dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan, menggunakan produk yang berkelanjutan, dan berpartisipasi dalam inisiatif sosial yang relevan. Ini tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, tetapi juga memperkuat citra merek yang peduli lingkungan dan sosial. Dengan melakukan pengumpulan dan analisis data pelanggan, Coolboy Barber Cafe dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai preferensi dan perilaku pelanggan. Selanjutnya, kajian aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, dukungan umum pembangunan. Infrastruktur lalu lintas yang berada di kawasan Galuh Mas mempermudah masyarakat untuk berkunjung ke lokasi usaha. Tentu akan menjadi sebuah keuntungan untuk membuka sebuah bisnis. Ini akan berdampak kepada bisnis kami yang bisa menjadi pangsa pasar yang lebih luas. Kemudian yang kedua, visi dan misi lokasi usaha. Visi yang digaungkan di kawasan Galuh Mas tentu akan sangat membantu para pebisnis yang ingin membuka bisnis di kawasan Galuh Mas. Kalimat Galuh Mas sebagai pusat niaga tentu tanda keseriusan kawasan Galuh Mas dalam mendukung para pebisnis. Dan ini juga akan berdampak pada Coolboy Barber Cafe yang membuka usahanya di kawasan Galuh Mas Karawang. Yang ketiga, dukungan pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan masyarakat dapat secara positif mempengaruhi daya beli masyarakat dan berkontribusi pada kesuksesan bisnis Coolboy Barber Cafe. Selanjutnya, dukungan lingkungan fisik.
Letak geografis kawasan Ruko Situboga Galumas Karawang berada di pusat kota, berdekatan dengan perumahan modern. Pusat perbelanjaan dengan populasi yang cenderung peduli pada penampilan dan gaya hidup modern. Lingkungan sekitar yang sudah modern dari segi gaya hidup masyarakat juga akan mempengaruhi citra dan gaya bisnis Coolboy Barber Cafe. Hal ini tentu dapat meningkatkan daya tarik bagi pelanggan yang potensial. Selanjutnya, kondisi lingkungan dan pengaruh terhadap makhluk hidup. Salah satu keunggulan dari lokasi usaha kami yaitu lokasi bersebelahan langsung dengan pusat perbelanjaan dan mendukung gaya hidup modern, sehingga membuat lokasi ini semakin hidup. Kegiatan promosi jadi lebih mudah dan tepat sasaran. Kawasan yang sejak dulu telah menjadi pusat aktivitas manusia dan memiliki minim efek negatif terhadap kelangsungan hidup, sehingga tidak akan terlalu berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup. Aksesibilitas yang mudah juga akan membantu masyarakat untuk berkunjung ke kawasan ini dan mudah untuk menarik perhatian pelanggan yang potensial. Kemudian strategi lokasi. Coolboy Barber Cafe memilih kawasan Ruko Situboga Galumas di Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Lokasi ini cukup strategis dengan seringnya menjadi pusat aktivitas masyarakat. Lokasi ini memberikan keuntungan signifikan bagi pebisnis seperti kami. Dengan memilih lokasi di Situboga Galumas, kami memiliki potensi untuk sukses dengan memanfaatkan lokasi yang strategis, visibilitas yang optimal, dan akses mudah bagi pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu manajemen proyek. Ada beberapa langkah dan konsep manajemen proyek yang diperlukan untuk membangun bisnis Coolboy Barber Cafe. Yang pertama, ada perencanaan awal. Perencanaan awal ini mencakup seberapa sih dana yang dibutuhkan untuk membangun bisnis Coolboy Barber Cafe ini. Terus kedua, ada pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi ini sangat penting, yang dimana pemilihan lokasi pada Coolboy Barber Cafe itu ada di Ruko Galumas City Walk, yang dimana itu berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan pusat kota, yang memang itu sangat strategis untuk membangun sebuah bisnis. Terus ada pembangunan fasilitas yang dimana ini mencakup fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk membangun sebuah bisnis Coolboy Barber Cafe. Terus ada pengadaan peralatan, yang dimana peralatan yang dibutuhkan untuk bisnis Coolboy Barber Cafe seperti alat-alat cukur dan alat-alat cafe. Terus ada perekrutan dan pelatihan karyawan, yang dimana ini sangat penting karena bisnis Coolboy Barber Cafe ini sangat membutuhkan talent-talent seperti barber, koki, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada pemasaran dan promosi, yang dimana setelah usaha bisnis barber cafe ini berdiri, maka kita perlu pemasaran dan promosi yang sangat baik untuk menunjang bisnis dan keberlanjutan bisnis ke depannya. Terus ada pelayanan pelanggan yang sangat baik. Nah, itu juga menunjang beberapa aspek yang sangat baik untuk kedepannya. Nah, penerapan manajemen proyek yang baik di bisnis barber cafe ini dapat membangun dan dapat dioperasikan dengan lebih efisien dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan, sehingga memastikan pelanggan tersebut akan repeat order pada usaha kita. Terus ada sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang pertama sudah jelas, karena ini adalah bisnis potong rambut, maka barber itu adalah talent utama yang kami butuhkan. Setidaknya kami membutuhkan 2 orang barber untuk saat ini. Terus ada juru masak juga, itu untuk kafe di lantai 2 kami, karena kami walaupun di bawah ada barber, di atas ada tempat menunggu seperti kafe. Kami membutuhkan setidaknya 1 orang koki untuk saat ini. Terus ada barista juga yang bisa membuat menu berbahan dasar kopi seperti minuman lain sebagainya. Terus kami juga membutuhkan 1 orang kasir untuk melayani setiap pelanggan dan juga mencatat jumlah pengunjung. Terus yang terakhir ada waiters, yang dimana tugasnya juga untuk mengantarkan pesanan yang telah dipesan oleh konsumen kepada konsumen itu. Setidaknya kami membutuhkan 1 orang waiters untuk saat ini. Terus peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk barber, yang pertama ada big clipper, mini clipper. Ini adalah mesin cukur. Kalau big clipper ya sudah jelas mesin yang lumayan besar. Untuk mini clipper itu mesin cukur yang kecil. Terus ada gunting sasak,
dimana ini fungsinya untuk merapikan rambut saat pemotongan. Terus ada sisir blow, sisir lurus, handuk kecil, botol semprot, ada jepit rambut, sikat bulu, barber chair, wall mirror, landscape, roller barber tool, cermin lipat, dan apron. Terus juga karena kami membuka usaha kafe, maka kami juga membutuhkan peralatan dan perlengkapan untuk kafe. Yang pertama ada coffee grinder, coffee mixer, mocha pot. Itu adalah mesin untuk membuat proses kopi menjadi halus. Terus ada espresso mesin, di mana espresso mesin ini adalah mesin pengolah kopi. Terus juga ada alat panggang untuk memasak dan satu set alat peralatan masak. Terus kami juga membutuhkan setidaknya satu freezer dan 2 dispenser untuk alat-alat kafe, dan kami membutuhkan silverware, glassware, dan blender untuk perlengkapan kafe. Nah, aspek teknologi yang kami gunakan yaitu yang pertama adalah teknologi yang di barber nih. Yang pertama ya sudah jelas mesin cukur yang tanpa perlu dicolokkan ke listrik. Ini akan memudahkan barber saat proses pencukuran kepada konsumen. Terus ada kamera dan fotografi untuk mengabadikan hasil potongan rambut dan layanan serta keperluan promosi nanti di media sosial. Terus yang kedua ada teknologi yang digunakan di kafe. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan segi aspek keuangan untuk Coolboy Barber Cafe. Yang pertama itu investasi, yang dimana Coolboy Barber Cafe ini menginvestasikan untuk kebutuhan modal gedung, perlengkapan dan peralatan untuk barber, dan juga perlengkapan dan peralatan untuk kafenya itu sendiri. Nah, yang dimana ketika dikalkulasikan semua keseluruhan biaya investasi Coolboy Barber Cafe ini adalah sebesar 494.150.000. Lalu selanjutnya untuk modal kerja untuk membuka usaha bisnis Coolboy Barber Cafe ini, yang pertama itu ada beberapa beban-beban yang akan menjadi biaya untuk biaya operasi. Yang pertama itu biaya gaji, biaya bahan baku, biaya air, listrik, wifi, dan lain-lain. Yang dimana untuk biaya per bulannya ketika dikalkulasikan itu sebesar 15.850.000. Nah, jadi untuk kebutuhan modal awal untuk memulai usaha Coolboy Barber Cafe ini adalah biaya peralatan atau investasi tadi ditambah dengan biaya operasional yang sudah tadi saya sebutkan, yang dimana mendapatkan hasil 494.150.000 ditambah 15.850.000 sama dengan 510 juta, yang dimana 510 juta ini adalah modal awal untuk memulai usaha Coolboy Barber Cafe ini. Nah, kemudian untuk menghitung profitnya kita diperlukan nilai depresiasi atau penyusutan atau juga nilai residu. Nilai residu ini adalah nilai yang untuk setiap peralatan dalam jangka waktu ekonomis tertentu, yang dimana Coolboy Barber Cafe ini berinvestasi dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, untuk nilai depresiasi setiap peralatan dan perlengkapan barber dan juga kafe ini dihitung dan dikalkulasikan sebesar 26.965.000. Nah, untuk mendapatkan nilai depresiasi atau nilai penyusutan, rumusnya yaitu total investasi dikurangi nilai depresiasi dibagi umur ekonomis, yang dimana mendapatkan hasil 93.437.000 rupiah. Lalu kita sudah memasuki cash flow ya, yang dimana kita ini mengkalkulasikan untuk pendapatan kotor setiap tahun atau memperkirakan. Di tabel yang pertama itu adalah laba rugi, yang dimana pendapatan kotor dikurangi biaya operasional sama dengan hasil laba kotor yang belum dikurangi pajak dan juga bunga. Kita kalkulasikan setiap tahunnya itu, yang tahun pertama 230.750.000 rupiah sampai dengan tahun kelima. Kemudian di tabel kedua itu laba sebelum pajak yang tadi, hasil dari pendapatan kotor dikurangi biaya operasional dikurangi pajak penghasilan, situ sebesar 15%. Nah, karena
Coolboy Barber Cafe ini diperkirakan memiliki pendapatan kurang dari 2 miliar, yang dimana sesuai dengan peraturan pemerintah pajak penghasilan yang kurang dari 2 miliar itu sebesar 15%. Yang berarti tahun pertama itu 40 juta dikurangi 15% dari 40 juta itu sebesar 6.082.500. Nah, setelah itu kita akan mengetahui laba setelah pajak setiap tahunnya yang ada di tabel 2. Lalu setelah kita tahu laba setelah pajak, untuk mengetahui atau menganalisis kelayakan dari bisnis ini, kita memerlukan yang namanya profit, yang dimana profit ini rumusnya adalah laba setelah pajak dikurangi nilai depresiasi. Nah, setelah itu akan ketahuan setiap nilai profit tiap tahunnya yang ada di tabel ketiga ini, yang bisa dilihat di tabel ketiga. Setelah itu kita akan memasuki mulai menganalisis kelayakan dalam bisnis Coolboy Barber Cafe ini. Yang pertama itu untuk break even point. Apabila biaya tetap per bulan sebesar 3 juta, maka BEP 1 tahun sama dengan biaya tetap per tahun 12 dikali 3 juta sama dengan 36 juta. Nah, rumus BEP tersendiri sama dengan itu F kali sigma buka kurung 1 min P per S dikali WI, atau dalam angka 36 juta per 250 sama dengan 144 juta. Untuk mengetahui hasil penjualan masing-masing produk pada saat BEP, maka BEP dikalikan proporsi terhadap total penjualan. Nah, karena Coolboy Barber Cafe ini mempunyai multi produk, artinya setiap nilai BEP itu dihitung satu persatu ya. Tetapi tidak perlu semua produk yang ada di Coolboy Barber Cafe ini harus dihitung BEP-nya, karena hanya dengan beberapa produk dihitung itu sudah ketahuan BEP-nya jika dikalikan proporsi terhadap total penjualan. Seperti contoh kopi susu, dalam tabel harga jual per unitnya itu 20.000. Nah, volume penjualan per tahunnya itu 2.184. Nah, dikalikan BEP-nya kan tadi 144 juta. Kalian proporsi penjualan dikali 0,16 hasilnya 23.040.000, yang artinya setiap produk kopi susu itu dapat mencapai titik break even point jika volume penjualannya itu dalam 1 tahun mencapai 2.184. Begitupun setiap produk yang lainnya, jika volume penjualan mencapai target tersebut, maka pada tahun tersebut produk itu pun dapat mencapai titik break even point. Oke, sekarang saya mencoba payback periode, yaitu periode tahun keberapa akan kembali modal. Rumusnya itu cara menghitung payback periode itu jumlah investasi dikurangi profit setiap tahunnya. 510 juta itu jumlah investasi dikurangi profit tahun pertama sebesar 127.904.501 rupiah. Ketemu hasil 382.095.499 rupiah. Lalu dikurangi lagi profit tahun ketiga, terus ketemu hasil, lalu dikurangi lagi profit tahun ketiga ya. Hasil akhirnya yaitu 24.413.994 rupiah. Nah, karena profit tahun keempat sebesar 246.607.004 rupiah, padahal dana yang dibutuhkan menutup kekurangan investasi sebesar 24.413.994 rupiah. Ini berarti bahwa waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar 24.413.994 rupiah dalam tahun keempat adalah pakai rumus 24.413.994 rupiah dibagi profit tahun keempat, yaitu 246.607.004 rupiah dikali 1 tahun, ketemu hasil 0,098 atau 0,1, yang dimana jika didesimalkan itu 0,1 atau 2 bulan. Nah, dengan demikian payback periode dari investasi yang diusulkan ini adalah 4 tahun 2 bulan. Maka investasi Coolboy Barber Cafe ini bisa diterima karena
untuk investasi Coolboy Barber Cafe ini menargetkan jangka investasi selama 5 tahun. Lalu average rate of return atau ARR. Nah, metode ini menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi lain dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Rumusnya yaitu ARR sama dengan total laba setelah pajak dibagi investasi dikali 100, sama dengan laba setelah pajak jika dijumlahkan yaitu sebesar Rp536.265.000 dibagi nilai investasi yang dimana sebesar Rp510 juta dikalikan 100%. Ketemu hasil sama dengan 10,515%, yang artinya setiap pertumbuhan per tahunnya, pendapatan per tahunnya itu sebesar 10,51%. Lalu selanjutnya ada net present value. Nah, hasil net present value ini untuk menghitung berapa nilai dari bisnis Coolboy Barber Cafe ini, yang dimana profit tahun pertama sampai tahun kelima dikalikan dengan diskon faktor sebesar 10%. Nah, ketemu present value of project-nya sebesar di tahun pertama Rp165.191 yang dimana diskon faktor ini sudah ketentuan diambil dari tabel annuity. Setelah dikalikan semua akan ketemu present value of project dijumlahkan sebesar Rp783.81.273 dikurangi present value of outlay. Present value of outlay ini adalah nilai investasi yang dikeluarkan untuk memulai usaha barber cafe ini. Nah, sebesar 510 juta. Nah, ketemunya net present value-nya sebesar Rp221.273 Hasil dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, present value dari project-nya lebih besar daripada present value dari tambahan investasi, yang berarti net present value-nya itu menunjukkan ke arah yang positif. Maka usul investasi bisnis Coolboy Barber Cafe ini dapat diterima. Baik, sekarang selanjutnya itu analisa kelayakan internal rate of return. Cara menghitungnya itu profit setiap tahun dikalikan dengan diskon faktor, yang dimana kami mendapatkan hasil diskon faktor di antara 23% dan juga 24%. Profit setiap tahun dikalikan dengan nilai diskon faktor dari 1 sampai 5, yang dimana nilai ini didapatkan dari tabel annuity yang sudah menjadi kebijakan dalam manajemen keuangan. Nah, setelah didapatkan hasil setiap tahunnya, present value of profit itu dijumlahkan, yang dimana mendapatkan hasil untuk present value of profit dari diskon faktor 23% itu sebesar Rp589.937.230. Nah, sedangkan untuk diskon faktor 24% mempunyai nilainya tersendiri, yang dimana ketika profit setiap tahun dikalikan dengan nilai diskon faktor 24% dan lalu dijumlahkan, menemukan hasil untuk present value of profit-nya itu sebesar Rp506.572.855. Nah, setelah itu jika present value of profit sudah ditemukan dari diskon faktor 23% dan juga 24%, dikurangi present value of outlay. Ini mana present value of outlay ini adalah nilai investasi untuk membuka usaha Coolboy Barber Cafe ini. Lalu akan didapatkan hasil net present value-nya itu 8 juta, untuk diskon faktor 23% yaitu Rp8.937.230. Sedangkan untuk diskon faktor 24% yaitu sebesar minus Rp3.427.145. Maka bunga yang dapat digunakan adalah di antara 23% dan 24%. Nah, IR ini dapat dihitung sebagai berikut. Selisih tingkat bunganya itu kan 23% dan juga 24%. Nah, selisih value-nya kita masukkan, yang dimana diskon faktor 23% itu selisih value-nya sebesar Rp518.937.230.
Sedangkan untuk selisih value 24 diskon faktor 24% yaitu sebesar Rp506.572.855. Nah, selisihnya itu kan 1% dari 23 sampai 4. Nah, dikurangi mendapatkan hasil sebesar Rp12.364.375. Nah, untuk selisih present value of project dan present outlay-nya dimasukkan yang 23% sebesar Rp518.937.230 dikurangi present value of outlay itu nilai investasi yang 510 juta itu menemukan hasil Rp8.937.230. Nah, untuk menghitung IRR menggunakan rumus dalam internal rate of return-nya itu selisihnya dimasukkan Rp8.937.230 dibagi Rp12.364.375 dikalikan 1%. Nah, hasilnya 0,89%. Nah, yang ini dapat dihitung 23% ditambah 0,89% sama dengan 23,20%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi Coolboy Barber Cafe ini sebesar 23,20%. Lalu selanjutnya ada probability index yang itu menunjukkan perbandingan antara present value cash masuk dan juga cash keluar. Nah, rumusnya ini PI sama dengan present value of project dibagi present value of outlays. Nah, present value of project kan tadi hasilnya sebesar Rp733.81.273 dikurangi nilai investasi 510 juta. Dia dibagi 510 juta sama dengan 1,43. Yang artinya 1,43 ini lebih besar dari 1. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar atau P1 PI lebih besar dari 1. Maka usul investasi bisnis Coolboy Barber Cafe ini dapat diterima. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Coolboy Barber Cafe dinilai layak untuk diimplementasikan berdasarkan hasil analisis beberapa aspek. Dari segi hukum, bisnis ini telah memenuhi persyaratan perizinan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara pasar dan peluang bisnis, Coolboy Barber Cafe memiliki potensi besar dalam pelayanan potong dan perawatan rambut dan juga usaha dalam cafe yang mempunyai menu kreatif. Aspek sosial dan ekonomi pun menunjukkan dampak positif yang dimana terhadap ekonomi kerakyatan di sekitar area usaha. Artinya bisnis Coolboy Barber Cafe ini bisa menggunakan SDM yang berada di sekitar untuk membantu pendapatan masyarakatnya. Dalam aspek lingkungan pun pengolahan limbah barber dan cafe diserahkan pada pihak ketiga. Artinya Coolboy Barber Cafe akan membayar pihak ketiga untuk mengurangi atau mengelola limbah yang dihasilkan dari bisnis ini, yaitu untuk mengurangi resiko pencemaran. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang juga mendukung pertumbuhan usaha ini, yang dimana membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Secara teknis pun dan teknologi, Coolboy Barber Cafe dianggap sangat kompetitif dan mampu memenuhi permintaan pasar. Dan dari segi aspek finansial menunjukkan kelayakan usaha dengan net present value yang positif, payback periode yang sesuai dengan perencanaan, IRR yang melebihi tingkat pengembalian yang diharapkan, dan juga probability index yang menunjukkan keuntungan lebih besar dibandingkan biaya. Dengan demikian, dari berbagai analisis dan perhitungan, Coolboy Barber Cafe dianggap layak untuk diimplementasikan dan dilanjutkan untuk memulainya bisnis Coolboy Barber Cafe ini. Baik, itu demikian presentasi dari kelompok kami tentang studi kelayakan bisnis usaha Coolboy Barber Cafe. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.